Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi sebuah wabah pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana peran gereja dalam menghadapi masalah ini? Oleh sebab itu, saya akan mewawancarai seorang hamba Tuhan di sebuah gereja yang berperan mendukung jemaat dalam menghadapi tantangan COVID-19 yang memberi dampak pada kehidupan finansial mereka. Saya akan memperkenalkan diri narasumber saya, yaitu Bapak Evangelis Tandier Alexander. Selamat siang, Pak. Shalom, Pak. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya, saudara-saudara, nama saya Tandier Alexander. Saya sedang melayani di gereja GKRI Dwi Warna di Mangga Besar. Ya, saya sangat bersyukur ya dalam pelayanan saya boleh mendapatkan kesempatan ya untuk merealisasikan sebuah pelayanan di mana pelayanan itu ya untuk mendukung jemaat menghadapi tantangan pandemi 19 ini. Hal itu ialah yang kami akan bahas pada hari ini. Ya, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Yosef. Ya. Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, bahwa dari para jemaat banyak yang kesulitan dalam finansial pada masa COVID-19 ini. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja? Ya, pada saat ini bisa dikatakan ya dampak dari pandemi itu mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan manusia. Ya, salah satunya dari aspek finansial. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa jemaat-jemaat di gereja pun sebagian besar menerima dampak seperti itu. Oleh sebab itu gereja harusnya mendukung mereka ketika mereka menghadapi krisis atau menghadapi tekanan secara finansial. Namun ya kalau misalnya kita lihat ya, seringkali kita menemukan bahwa pada saat jemaat mengalami kondisi sulit secara finansial, bisa dikatakan tidak semua gereja bisa langsung melakukan satu tindakan bagaimana mendukung mereka untuk keluar dari masa krisis secara finansial ini. Kalau misalnya sekarang ditemukan di tengah-tengah kita ada jemaat ya yang perusahaannya mengalami goncangan ya, di mana ya mereka harus mengurangi mem-PHK karyawan-karyawan mereka, kan Pak? Lalu mereka membutuhkan dana lagi untuk mendukung biaya operasional mereka. Ya, dalam kondisi seperti ini, apakah gereja bisa menjalankan tanggung jawabnya untuk mendukung jemaat ini? Oh, tidak serta-merta, karena pada saat berbicara tentang perusahaan itu menggunakan dana yang begitu besar. Seperti itu kan, itu menjadi tantangan bagi gereja untuk berperan di dalam krisis yang mereka hadapi. Tetapi yang ingin saya bagikan saat ini, Pak, saya tidak berbicara tentang kapasitas yang besar. Bagaimana di gereja saya atau di dalam pelayanan saya bisa mendukung jemaat-jemaat yang perusahaannya mengalami goncangan. Tidak seperti itu. Ya, hal yang kami lakukan itu hanya memberikan peluang bagi teman-teman kita itu yang mungkin ya tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja, tidak mempunyai peluang untuk bekerja. Dengan seperti itu, kami berupaya untuk memberikan peluang pekerjaan bagi mereka dari langkah pertama, yaitu step pertama. Jadi dari hal yang kecil seperti itu, kita mulai mendukung mereka untuk mempunyai aktivitas untuk mendapatkan penghasilan untuk mendukung kondisi kehidupan finansial mereka, seperti itu Pak. Oleh sebab itu di dalam gereja kami di mana saya melayani, kami merealisasikan sebuah pelayanan yang disebut pelayanan agape. Ya, pelayanan agape itulah yang berupaya untuk memberikan peluang bagi saudara-saudara seiman kita itu supaya mereka bisa berupaya, bisa berjuang, ya, bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam upaya-upaya yang mereka lakukan. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi pelayanan agape itulah yang kami realisasikan untuk berupaya untuk mendukung jemaat-jemaat kami. Seperti itu Pak Yosef. Lalu apa yang melantar belakangi berdirinya kantin agape yang Bapak Tandier tadi telah kemukakan? Bisa diceritakan lebih detail lagi supaya kami mengerti. Apa yang melatar belakangi terrealisasinya pelayanan agape ini adalah
eh, rasa miris ya pada saat melihat ada sebagian jemaat yang tidak menghargai saudara seimannya. Ya Bapak Ibu, saya pernah melihat bagaimana jemaat kami memperlakukan eh, apa ya saudara seiman dia. Mungkin nggak satu gereja sih, mereka datang untuk beribadah di gereja kami, tetapi mereka dipandang sebagai orang-orang yang apa ya, yang motivasinya hanya untuk datang cari makan, bukan beribadah. Ya pada saat jemaat kami memperlakukan mereka seperti itu, saya merasa sedih. Bukankah orang-orang itu juga saudara seiman kita, walaupun mereka tidak beribadah di bukan jemaat kita, anggota jemaat Iya. kita, tetapi tetap saja mereka adalah bagian daripada tubuh Kristus yang harusnya kita dukung, yang harusnya kita perhatikan, yang mestinya kita kasihi. Iya. Tetapi saya merasa sedih sekali pada saat jemaat-jemaat kami itu tidak memperhatikan mereka seperti itu, tidak menerapkan prinsip Alkitab yang kepada mereka. Hal itulah yang melatar belakangi saya akhirnya merealisasikan pelayanan agape ini. Dan dasar Alkitab yang saya ambil itu di dalam Matius pasal 9 ayat 41. Matius 9 ayat 41 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Hal ini harusnya diketahui oleh semua umat Tuhan. Pada saat kita mendukung saudara seiman kita itu, ada berkat Tuhan yang akan turun atas kita. Oleh sebab itu haruslah kita mendukung saudara seiman kita. Hal itulah yang melatar belakangi saya merealisasikan pelayanan agape ini, ya seperti itu Pak. Jadi ada di dalam itu ada kasih ya. Harus Oke, ya, harus Oke. itu yang menjadi dasar daripada pelayanan kita. Oke. Terus apa visi dan misi dari kantin agape yang tadi Bapak Tandier Alexander telah kemukakan? Visi kantin agape adalah cenderung melihat image of God itu. Kami ingin membawa umat Tuhan itu ya kembali kepada naturnya sebagai imago Dei, image of God, gambaran Allah. Ya, dari sisi jemaat mereka harus melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, menghargai sesama mereka. Ya, sesama mereka adalah gambarnya Tuhan juga seperti mereka. Jadi mereka harus mengasihi mereka, harus mendukung mereka. Jadi kami ingin membawa jemaat untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan mendorong saudara-saudara seiman kita yang lemah itu untuk percaya diri bahwa mereka adalah gambar Allah dan mereka harus hidup sesuai dengan gambar itu. Oke. Jadi visinya adalah mengembalikan image of God di dalam kehidupan umat Tuhan. Misinya? Misi yang kami lakukan melalui kantin agape itu, Bapak, pertama kami memberikan peluang-peluang ya melalui pertama itu kami buka kantin yang namanya kantin agape. Kami jual makanan di sana. Ya setelah itu kami buka catering, jual makanan, dan berhubungan dengan digital, kami jual makanan-makanan secara digital melalui online seperti itu kan ya. Hal itu cukup membantu kami untuk mendapatkan penghasilan ya, dan penghasilan itu mendukung pergerakan kami. Dan kami juga memfasilitasi jemaat-jemaat kami untuk belajar bagaimana mereka menggunakan benda-benda digital ini gitu ya, handphone segala macam ya, untuk mendukung hal yang mereka kerjakan ya. Kantin agape, pelayanan agape juga merealisasikan Gojek ya, bukannya ini bukan Gojek sih, ojek gitu ya. Gojek. Jadi mereka antar jemput jemaat yang menggunakan handphone juga, dipesan melalui WA ya gitu ya. Lalu ada yang bulanan gitu ya. Itu hal-hal yang upaya-upaya yang kami lakukan ya sampai saat ini. Bagaimana kami membuka peluang-peluang bagi saudara-saudara seiman kami untuk mempunyai peluang pekerjaan atau usaha, dan dalam perjalanan nanti pada saat mereka mandiri, usaha itu menjadi milik mereka. Seperti jual nasi kremes ya, ayam goreng kremes ya. Di dalam perjalanan pada saat mereka sudah menguasai cara pengolahan ayam kremes itu, nanti ke depannya usaha itu bakal menjadi milik mereka. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya memberikan makanan saja, tetapi kita memberikan kail bagi mereka untuk berupaya sehingga mereka bisa membangun hati mereka sebagai gambar rupa Allah itu, sehingga mereka bisa menghargai hidup mereka sendiri ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hal itulah yang kita upayakan ya, membentuk jemaat kita.
visinya sudah, misinya juga seperti itu. Ya, melalui kantin, melalui catering, melalui Gojek, ojek, ya. Dan sekarang apalagi ya, kita berupaya untuk buat ini loh, kopi keliling gitu ya. Nah, tetapi secara online punya itu adalah catering. Gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Seperti yang kita ketahui, agape itu artinya sangat luas ya, yaitu cinta tidak terbatas. Kasih Ya, kasih Allah yang tidak terbatas. Dan ini memang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, yang beriman, untuk saling membantu sesama orang-orang di sekeliling kita yang memang merasa perlu kita bantu. Seperti itu ya Pak ya. Lalu bagaimanakah bentuk dukungan dari kantin Agape terhadap jemaat? Dukungannya itu seperti yang tadi itu. Kita berupaya untuk merekrut mereka, menjelaskan kepada mereka berharganya hidup mereka dan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Yang menjadi bagian mereka adalah mereka harus tekun. Mereka harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Mereka harus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan membentuk mentalitas mereka, baru kita memberikan peluang, ya, memberikan modal, ya, modal usaha. Kita tidak bisa tentang modal usaha yang besar ya Bapak Ibu. Ya, pada saat mereka ingin jual kopi keliling, ya kita siapkan perlengkapan-perlengkapannya, kita kasih modalnya. Ya, jika mereka ingin menjual kue keliling, kita siapkan keranjangnya, kita kasih modalnya. Jadi hal-hal itulah yang kita lakukan. Ya, memberikan peluang, memberikan semangat, kita memberikan modal bagi mereka untuk berusaha. Walaupun itu kecil, ya, hal yang menjadi hak utama ya di dalam pelayanan kita ini adalah mengembalikan gambar Allah di dalam kehidupan mereka. Amin. Lalu pesan dan saran yang hendak disampaikan oleh Bapak Tandier Alexander seperti apa? Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai umat Tuhan kita mempunyai tanggung jawab. Kita dipanggil Allah untuk diberkati, untuk menjadi saluran berkat. Seperti Allah memberkati kita, harusnya lah juga kita memberkati sesama. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat kita membiarkan saudara-saudara seiman kita hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam penderitaan, ya, sehingga dalam tekanan-tekanan itu mereka meninggalkan iman mereka. Bukankah di dalam hal itu kita mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan? Ya, Alkitab mengatakan jika engkau tahu berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Ya Bapak Ibu, marilah kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Bukan hanya mengklaim keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, namun kita tidak merealisasikan ya iman kita di dalam perbuatan-perbuatan. Yakobus mengatakan itu adalah nol. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita nyatakan iman kita di dalam perbuatan-perbuatan kita. Terkhusus kita mendukung saudara-saudara seiman kita di dalam kondisi finansial yang sulit. Kita berikan jalan, kita berikan kesempatan, bahkan kita dukung mereka untuk boleh keluar daripada kesulitan finansial mereka, sehingga pada saat mereka menang dari kondisi itu, mereka akan bersaksi bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, dan saudara seiman adalah saudara yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, penuh kasih, yang mendukung membawa mereka keluar daripada pergumulan mereka. Begitu saja Pak Yosef, marilah kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya berbicara, tetapi do something ya, untuk menjadi berkat, membawa dampak bagi saudara seiman kita. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih kepada Bapak Tandier Alexander telah bersedia berkolaborasi dengan saya tentang mengajarkan tentang kasih itu memang harus ada di hati kita sebagai orang-orang percaya untuk membantu saudara-saudara kita yang seiman maupun yang tidak untuk bisa keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.